Halo semuanya, di sini saya akan mempraktekkan fungsi lanjutan pada Excel 2016. Yang pertama, kita akan mempraktekkan fungsi autofill. Jika kita ingin menambahkan satu baris di kiri A ini, mudah caranya klik insert. Ya, ini otomatis akan ada. Ini saya isi nomor. Autofill. Autofill adalah proses penyalinan rumus untuk lokasi data yang konsisten atau tetap, di mana Excel akan menambahkan alamat sel dengan nilai 1. Ini contohnya jika saya mengetik 1, lalu kita blok, terus drag ke bawah, hasilnya akan 1 semua. Autofill akan berfungsi jika kita mengetikkan 1, 2, 3 urut, terus kelipatan genap, kelipatan ganjil. Ini saya ketik 1, 2 gitu ya. Lalu drag ke bawah, ini akan urut. Misalkan saya ingin mengisikan kelipatan ganjil, caranya juga sama. Bentar, salah ini. 1, 3. Kita blok dulu, lalu drag ke bawah. Nah, ini akan otomatis. Jadi ini saya isi 1, 2 urut saja. Seperti ini ya. Selanjutnya adalah autofill ini tidak hanya berlaku pada angka, tetapi juga berlaku pada data. Misalkan ini, saya blok dulu, lalu drag ke bawah. Otomatis ya. Yang selanjutnya adalah range. Range adalah penulisan alamat sel yang diapit tanda kurung serta dibatasi tanda titik 2. Menunjukkan alamat sel awal menuju alamat sel akhir, atau alamat sel pada ujung kiri atas menuju alamat sel pada ujung kanan bawah. Jadi, sel awalan titik 2 sel akhir. Contohnya, kita akan menghitung jumlah nomor pada baris A. Menghitung rumusnya count. Jangan lupa sebelum menulis count dikasih sama dengan dulu. Buka kurung. Untuk cara cepatnya, kita pencet shift A4 ke A19, lalu tutup kurung, enter. Yes. Nah, jadi ini jumlahnya adalah 16. Untuk count hanya membaca tipe data angka, jadi tidak membaca kalimat ya. Misalkan lagi kita akan menghitung dari sini menuju ke sini. Caranya juga sama dengan count.
buka kurung, pencet shift, klik, lalu sini juga klik, tutup kurung, enter. Nah, jadi semua ini jumlahnya adalah 192. Selanjutnya adalah sel absolut. Sel absolut adalah fasilitas penguncian alamat pada sel. Ditandai dengan penggunaan karakter dolar di depan nama kolom atau nama barisnya. Tandai dolar ya. Seperti ini. Misalkan ini D4. D dolar D4, enter. Dolar D4, 4, enter. Nilainya adalah 123. Jika sudah absolut ini, walaupun kita drag ke samping, nilainya sama. Secara default, jika kita ketik sama dengan D4, enter, ini kita drag ke samping, mengikuti ini. Tapi kalau absolut, walaupun kita drag ke samping, dia nilainya tetap 123, 123. Untuk selanjutnya adalah sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan data pada range tertentu. Penulisan rumus sum yaitu sama dengan sum, lalu buka kurung, dalamnya ini range. Ini misalkan saya ingin mempraktekkan sum D4 sampai D19. Tutup kurung, enter. Jumlahnya adalah 136. Misalkan lagi nih, sama dengan sum, buka kurung, D4 sampai D19. Tutup kurung, enter. Ini semua jumlahnya 1789. Sum juga bisa digunakan untuk menghitung dari sini menuju ke sini.
Jadi sama dengan sum lalu buka kurung, ini shift, lalu di shift, tutup kurung, enter. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya adalah sum if. Sum if digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Penulisan rumusnya sama dengan sum if, buka kurung, ini ya. Rumusnya untuk Excel 2016 ini, di bawah ini. Jadi yang pertama range-nya. Range-nya saya ingin Samsung merek barang. Ini Samsung sampai Meizu, lalu koma, kriteria. Kriterianya saya pengen Samsung. Lalu koma, sum range. Ini pada bulan Januari, jadi jumlah Samsung pada bulan Januari. Klik shift lagi, klik, shift lagi, klik, lalu enter. Jumlahnya 203, jadi jumlah Samsung pada bulan Januari ada 123 tambah 80, yaitu 203. Untuk selanjutnya, count if. Count if digunakan untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu. Penulisan rumusnya adalah, jangan lupa tetap sama dengan dulu, count if, buka kurung, ini ya, range, koma, kriteria. Akan muncul berapa kali kalimat yang sama. Ini range-nya, saya pilih kota, dari Blitar ke Solo, lalu koma, kriteria yang ingin saya count if-kan yaitu Solo. Ketik shift, Solo, lalu enter. Solo jumlahnya ada 5. Menggunakan count if tadi. Untuk selanjutnya, max atau min, yaitu digunakan untuk menghitung nilai maksimum atau minimum dari data pada range tertentu. Untuk max, rumusnya sama dengan max, lalu buka kurung, ini di sini, bentar, 0. Jadi max atau min ini hanya bisa digunakan untuk angka. Kalau untuk kalimat tidak bisa. Ya, number 1, number 2, dan seterusnya. Misalkan 1, 2, 3 dari D4 sampai D12. Enter. Ini ada 5, 6, 8. Max tadi nilai maksimum ya. Untuk nilai minimum, oh ya, max ini tidak hanya pada satu kolom, tapi juga bisa ini keseluruhan satu tabel. Kita praktekkan ya. Max, jangan lupa beri tanda
sama dengan max, shift Januari sampai Desember, lalu enter. Ini yang nilai terbesar dari semuanya ini adalah 568. Untuk min kebalikannya, min terkecil. Min dari sini ke sini, enter. Ini nilai terkecilnya 12. Kita coba praktekkan untuk satu tabel. Sama dengan min, buka kurung, tekan shift ya, jangan lupa, 1, 2, 3, sini, enter. Ini nilai terkecilnya 11. Sekian praktek yang saya lakukan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.